Kota terbesar ketiga di Cina ini merupakan ibu kota provinsi Guangdong dan sebuah pusat perdagangan yang makmur. Lokasinya di Sungai Mutiara dan jaraknya yang dekat dengan Hong Kong membuat Guangzhou menjadi pelabuhan strategis selama berabad-abad. Lihat kuil tua dan menara baja yang berkilau dalam tur arsitektur. Kunjungi satu dari 4 taman hiburan Chimelong untuk merasakan tantangan dan ketegangan. Pernah disebut Kanton, Guangzhou dianggap sebagai tempat asal makanan Cina tradisional. Di sini pencinta kuliner akan menemukan lebih banyak restoran untuk setiap orang dibandingkan di tempat lain di Cina. Sebagai pusat kebudayaan Lingnan di Tiongkok bagian selatan, Guangzhou memiliki sejarah yang telah berlangsung selama 2200 tahun. Dikenal sebagai kota bunga dan kota kambing gunung, Guangzhou juga merupakan salah satu kota paling dinamis di Tiongkok dan pernah dinobatkan sebagai kota kedua di Tiongkok dengan perubahan terbesar versi majalah Forbes selama 2 tahun berturut-turut. Anda dapat menelusuri sejarah kuno dan kontemporer Guangzhou di Museum Raja Nanyue, Kelenteng Guangxiao, Gunung Bayun, Menara Zhenhai, dan Sun Yat-sen Memorial Hall. Anda dapat pula menjadi saksi transformasi modernisasi Tiongkok yang memukau dengan berkunjung ke Menara Kanton, Kota Asian Games, Pazhou International Convention and Exhibition Center, Pusat Sains Guangdong, dan Chimelong Tourism Resorts. Kota ini juga menawarkan kehidupan malam yang gemerlap, panorama Sungai Mutiara yang molek, hiburan tradisional seperti opera kanton dan sirkus, serta suasana yang lebih tenang di jalan-jalan bar dan hotel-hotel yang nyaman. Jangan lewatkan pula daya tarik kuliner kota ini. Guangzhou merupakan pusat salah satu gaya masakan Tiongkok terpopuler di dunia, hidangan kanton. Salah satu cara terbaik untuk menikmati warisan kuliner kuno Guangzhou adalah dengan mencicipi makanan ringan tradisional populer yang dijajakan di sudut-sudut jalan atau lorong-lorong kota ini. Beberapa makanan ringan khas Guangzhou antara lain mie beras Shahe, mie wonton, pangsit udang, pangsit kukus, dan bubur sampan. Apapun selera Anda, lokal atau internasional, 30.000 restoran di Guangzhou siap menyuguhkannya. Guangzhou juga menjadi pusat transportasi utama yang menawarkan moda transportasi udara, darat, dan air ke berbagai destinasi di dalam dan luar negeri. Dengan ketinggian 610 meter, Menara Kanton merupakan ikon baru di Guangzhou, sekaligus menjadi salah satu struktur tertinggi di dunia. Bentuk, volume, dan struktur menara yang memilin dan meruncing terbentuk dari 2 elips. Rotasi antara kedua elips tersebut membuat bagian tengah menara ini mengencang dan membentuk pinggang. Fenomena ini menghasilkan efek ramping dan feminin yang jarang ditemukan di bangunan pencakar langit. Temukan restoran berputar yang menyajikan santapan lezat pada ketinggian 424 meter di menara ini, serta kunjungi dek observasi pada ketinggian 450 meter untuk melihat pemandangan Guangzhou yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain. Chen Clan Academy berlokasi di Zhongshanqi Road. Chen Clan Academy berfungsi sebagai ruang pemujaan leluhur. Tempat ini merupakan bangunan bersejarah terbesar, paling terawat, sekaligus salah satu dengan dekorasi paling indah di Provinsi Guangdong. Semua dekorasi arsitektur di bangunan ini termasuk ukiran kayu, bata, dan batu. Patung dari keramik dan batu kapur, mengekspresikan satu kesatuan aliran seni rakyat lokal yang indah. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan bisnis di Cina bagian selatan dan terus berkembang sebagai kota metropolis. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Guangzhou juga merupakan salah satu kota yang penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Cina dan seluruh Asia. Jejak sejarah penyebaran agama Islam dimulai dari kota ini. Sa'ad bin Abu Waqqas adalah tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Pada 651 Masehi, Sa'ad bin Abu Waqqas yang dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad datang ke Cina untuk mengajarkan agama Islam. Pada saat itu Cina berada di bawah pemerintahan Kaisar Gaozong. Jumlah penduduk muslim di Cina memang tidak sebanyak di Indonesia. Saat ini jumlahnya hanya berkisar antara 0,45% hingga 2,85% dari total populasi penduduknya. Sebagian besar adalah penduduk etnis Hui yang tinggal di Xinjiang, Ningxia, Gansu, dan Qinghai. Namun, hal tersebut tidak membuat Cina kehilangan pesona di mata wisatawan muslim, termasuk yang berasal dari Indonesia. Hal ini pun dipandang sebagai peluang oleh pelaku usaha wisata di Indonesia. Cina memang luar biasa, Amerika dan negara barat pun sampai saat ini tidak bisa menyaingi Cina masalah infrastruktur.
Itulah keindahan kota Guangzhou dan sebagian kecil cerita sejarah masuknya Islam di Cina, Guangzhou, yang disebarkan oleh sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nantikan berita seputaran dunia lainnya hanya di World News.